Hitung. 1, 2, action. Halo guys, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, di kali ini ya. Kali apa? Kali code. Yuk balik nih. Halo guys, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, di kesempatan kali ini saya mau kasih lihat lagi proses pemasangan paint protection film atau PPF di mobil Mercedes-Benz CLA yang baru keluar dari dealer. Jadi mobil ini fresh from the oven. Jadi dari dealer kirim towing, kirim ke warehouse, langsung kita paint protection film, kita pasang PPF. Nah, sebelum kita PPF, mobil ini sudah kita paint correction. Jadi kita poles dulu, kita beresin dulu kalau misalnya ada baret-baret tipis atau mungkin warnanya agak kusem, itu kita beresin. Udah glowing, udah bagus, langsung kita detailing juga. Habis itu kita lapis semacam nano keramik untuk base-nya ya. Jadi supaya besok kalau dilepas lebih aman ya, mengurangi resiko. Oke. Nah, proses pemasangan PPF seperti apa? Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini proses pasangnya. Langsung dikerjakan oleh supervisor warehouse. Ini sudah di warehouse selama 15 tahun. Sian tenan. Padahal warehouse baru 12 tahun. 3 tahunnya ngapain dia di sini? Sebagai apa ya dulu ya? Penglaris ya bro ya? Oke, ini sedang pemasangan PPF ya. PPF yang kita gunakan menggunakan premium quality ya. Ini budgetnya kalau misal teman-teman nanya yang berapaan? Nah, nanti dijawab dari komentar aja biar penasaran ya. Oke, yang jelas ini pakai bahan yang TPU ya. Grade-nya udah bagus. Jadi dia tidak mudah yellowing ya, menguning ya. Jadi kalau PPF kan plastik ya dia, jadi kadang ada resiko menguning dia. Nah, kalau ini sudah bagus ya, kalau kita rawat ya 3 tahun 5 tahun masih oke lah ya. Cuman nggak ada lah bro kalau ada yang ngomong PPF sampai 10 tahun, wah kuwi ngomong tok. Ya 10 tahun kalau mobil nggak pernah dipakai. Kalau mobil dipakai ya rata-rata 3 tahun 5 tahun itu udah lebih dari cukup ya, udah bagus banget. Nah, ini pemasangannya seperti ini, memang kita modelnya pakai air ya. Kalau PPF beda sama stiker biasa, dan hati-hati buat teman-teman. Jangan salah pilih ya. Karena di pasaran banyak bahan stiker bening biasa atau yang tipe VPF ya. VPF nanti ditulis di sini, VPF. Nah, itu dia beda sama PPF, dia masangnya nggak pakai air, kering. Dan itu nggak bagus ya kalau dipasang di mobil eman-eman. Kalau ini memang khusus buat mobil dan motor ya, itu bagus banget bahannya. Ini kayak gini prosesnya. Nah, mantap ya, kayak gampang gitu ya, tapi ya sebenarnya sulit masangnya ya, serba tricky. Harus ilmunya juga harus paham masalah PPF. Nah, nanti kita lihatin juga di hasil akhir sama before-nya seperti apa, nanti juga dilihatin di video ini, oke? Halo guys, ngelanjutin dari konten yang sebelumnya. Nah, mobil ini adalah Mercedes-Benz CLA 200, brand new, barusan diantar dari dealer, dan sudah selesai kita kerjakan paint protection film atau PPF full body. Yes, hasilnya seperti ini. Kita menggunakan grade yang paling bagus di sini mobilnya ya. Wah, untuk grade harganya berapaan? Silahkan isi di kolom komentar. Kalau mau tanya, nanti kita jawab harganya berapa. Oke, ini sudah kita lapis PPF full total. Atap, bagian pilar, pintu, spion, fender, kap mesin, headlamp,
semuanya sudah PPF termasuk interior. Oke, saya mau kasih lihat dulu nih kinclongnya kayak apa. Liatin bro. Jadi PPF yang kita pakai adalah sudah tipe yang TPU ya. Kita di sini ada beberapa merek di perusahaan kami. Ada merek Expel, ada Santec, ada Brave Shield, ada Evotech juga ada. Nah, ada berbagai tipe. Nah, cuman memang yang harus kita pahami adalah PPF sangat sensitif kalau kita pasang di mobil warna putih, karena kalau menggunakan PPF yang kualitasnya kurang bagus itu akan terlihat menguning. Jadi warna putihnya tidak akan seputih ini, jadi dia lebih terlihat agak mencoklat sedikit. Contoh, sebelum mobil ini kita pasang, kita sudah bandingkan beberapa merek. Akhirnya kita pakai grade yang paling bagus ini, dan ini clarity-nya sangat bagus, kinclongnya sangat bagus, tetap bening dibandingkan merek lain. Bahkan merek lain yang terkenal itu beda banget. Ini sudah lebih bagus, lebih bening daripada merek yang viral atau yang termasuk brand yang besar di Indonesia. Dan warnanya dia tidak berubah sama sekali, itu yang paling saya suka. Boleh dilihatin bro, pantulan lampunya. Wah ya, kinclong banget ya. Kinclong, warna putih tetap bagus, kulit jeluknya juga bagus nih kotorannya. Kulit jeluknya bagus, dan ini sudah kita lapis nano keramik yang diamond. Jadi untuk memproteksi si PPF-nya supaya tidak mudah ngeflek air, tidak mudah nguning juga ya, jadi lebih awet. Nah, kita langsung mau pasang, kasih lihat ke detail-detailnya. Oke, ini juga sudah kita PPF ya. Bagian emblem depan ini kita PPF semuanya, termasuk ini teman-teman bisa lihat. Bagian sini ini sudah PPF semuanya, teman-teman. Sudah PPF semuanya, ini detailnya juga bisa dilihat. Ya, detailnya ya. Jadi kalau pasang PPF warna putih, kami anjurkan PPF-nya harus dilipat masuk ke dalam. Kalau dipotong press, ya misalnya dipotong press sampai sini saja, itu nanti akan lama-lama terlihat garis hitam, karena di potongan PPF-nya itu akan nyelempit, ibaratnya orang Jawa bilang itu akan terselip debu-debu dan akhirnya membekas menjadi warna hitam. Kalau ini kita lipat masuk ke dalam, jadi rapi ya, tetap detail. Bisa dilihatin juga sini. Nah ini gapnya ya, antara fender dengan panel bumper yang atas ini ya. Ini gapnya bagus, tidak terlihat ada potongan sama sekali ya, rapi ya detailnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini tidak terlihat kalau kita lapis PPF. Ini bisa dilihatin sudutnya ya. Sudutnya sini sempurna sekali ya, sangat sempurna, detail sekali. Dan headlamp juga sudah kita PPF. Kenapa headlamp kita PPF? Oke, jadi gini, headlamp ini dia ada lapisan clear coat yang sangat sensitif. Nah, kalau pakai PPF itu yang kualitas bagus seperti ini, lemnya sangat minim. Jadi kalau suatu saat kita lepas itu jauh lebih aman ya. Nah, headlamp kita PPF kenapa? Karena supaya tidak terkena percikan kerikil ya. Kalau di tol kecepatan tinggi itu ini yang rawan kena ini. Ini kena, ini sini juga kena, pasti kena nih. Bagian-bagian sini apalagi grill ya, logo. Kalau kap mesin saya rasa jauh lebih aman karena sudah kehajar ini duluan ya pasti. Oke, lanjut ke detail-detail lain ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga poin penting kalau pemasangan PPF ya. Bisa dilihatin sudutnya ini. Ya, rapi ya, detail-detailnya bagus. Memang kami di Warehouse Motorsport sengaja gini, bro. Saya memang sengaja buat konten untuk edukasi. Ini nanti kita buat emang khusus di upload di YouTube juga. Bahwasanya pemasangan di kami itu seberapa detailnya kita kasih lihat semuanya, dan tidak ada rekayasa, tidak ada cut-cut ya. Jadi saya tuh lebih suka syuting itu lanjut, kecuali section-sectionnya berbagai macam. Contoh dari awal mobil dibongkar, mobil mulai masang, lalu mulai pasang PPF, hasil akhirnya juga, karena kan sudah beda hari. Tapi kayak sekarang ini saya mereview hasil akhir, ini nggak ada crop atau cut tuh nggak ada sama sekali, karena memang saya ngomong ke editor saya, ke konten kreator juga, saya kalau syuting, saya kalau bikin konten saya nggak mau di cut, supaya apa, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya, jadi apa adanya. Nah itu kelebihannya kita. Oke, lanjut ke detailnya sini. Nah ini yang paling rawan ya, gap antara pilar dengan fender ini paling rawan, biasanya potongannya nggak rapi. Lihatin di zoom boleh bro, biar teman-teman bisa ngelihat detail-detailnya kayak apa, fokusnya. Oke ya, detailnya bagus ya. Ya. Jadi memang kita harus jeli ya kalau pasang PPF, termasuk pasang spion ini juga PPF sudah. Ini kita PPF total ya. Termasuk ini juga kita PPF, black piano kecil ini. Lalu untuk bagian sini juga kita PPF, black piano ini. Lalu bagian dalam pintu ini kita lipat sampai masuk ke dalam. Jadi tidak dipres di sini teman-teman, tapi kita masukin ke dalam.
jadi dijamin rapi. Oke. Interior, oke. Interior sudah kita PPF ini perikat ya, jadi sudah terpotong, tidak motong manual, jadi tidak ada cutter-cutter yang motong di sini. Cuman memang ini saya lebihkan, jadi tidak terlalu ngepres ya, karena memang kalau terlalu ngepres nanti takutnya masangnya sangat jauh lebih sulit. Oke, boleh diterangin dikit bro? Nggak apa-apa? Oke, ini ya PPF semua, ini PPF, semuanya PPF, panel di tengah juga PPF, nanti bisa dilihatin di detail-detailnya dan pas saat masang. Nah, ini saat masang PPF interior, teman-teman bisa lihat ya, proses pasangnya seperti ini, dan ini sudah terbukti kalau kita memang pakai perikat, jadi PPF sudah kita potong sesuai dengan pola yang akan kita pasang, sesuai dengan permukaan panel yang akan kita pasang, dan kita tinggal masang, tidak perlu potong-potong pakai cutter sehingga jauh lebih aman. Oke, lanjut lagi ke eksterior. Nah, bagian handle pintu ya, ini kita PPF juga full, ini PPF ya, ini handle pintunya PPF ya, teman-teman lihat ya, detailnya bagus ya. Nah, cakep memang. Oke, detail lagi, mana lagi ya kira-kira ya? Nah, ini juga boleh, detailnya sini, ini PPF-nya bagus. Jadi memang gini loh teman-teman, kita tuh pengen, ini bisa dilihatin juga, kita tuh pengen teman-teman bisa lihat seberapa detail sih pemasangan PPF di warehouse. Bedanya apa sih pemasangan PPF di sini sama tempat lain ya? Yang pasti gini teman-teman, kalau di KAPI itu proses pemasangannya agak lama ya. Contoh kayak CLA ini sudah 10 hari di workshop, hampir 10 hari, karena memang saya ngajar detailnya. Jadi di warehouse ini nih usaha ini saya bentuk, saya dirikan dari tahun 2007, dari saat saya masih SMP sampai sekarang saya mau lanjut S3, alhamdulillah. Nah, warehouse ini memang kita fokusnya itu lebih ke hobi ya teman-teman ya, jadi lebih ke hobi. Saya tuh hobi otomotif dari kecil sampai sekarang, sehingga saya kalau di warehouse memang tidak terlalu ngejar quantity, saya lebih fokusnya ke quality-nya. Jadi mohon maaf kalau pengerjaan di sini cukup lama ya, karena ya kita lebih suka kerjanya itu bagus, detail, perfect, daripada kita kerjanya asal cepat-cepat tapi nanti teman-teman nggak puas, eman-eman. Sedangkan PPF kayak gini kan mahal, ini sudah, wah ini mahal banget, ini udah grade yang 60 jutaan ya, sayang kalau ngerjain yang ngawur ya, jadi kita harus hati-hati. Oke, lihat belakang lagi yuk teman-teman yuk. Nah, kalau bagian belakang ini juga sudah PPF semua, ini PPF, detail-detailnya juga, stop lamp juga sudah PPF. Nah, cuman bagian logo ini memang ada tergantung permintaan konsumen. Kalau saya nyuwun sewu ini saya lepas, saya kasih lemnya khusus ya, kita pakai 3M merah yang bening khusus buat emblem, jadi detailnya bagus. Boleh dilihatin detailnya, jadi walaupun emblem kita copot tapi ini kuat ya, dan lem-lemannya nggak kelihatan, jadi memang pakai spek pabrik ya. Kelihatan toh detailnya ya, nah detailnya ya ini, jadi ngelemnya bagus ya teman-teman, lemnya bagus, detail, dan sudah kita ukur jadi kembali seperti semula. Kenapa kok saya lepas? Karena kalau mobil warna putih, kalau nanti ada perikatnya di sini di pinggir, ya ada potongan PPF-nya di pinggir, itu lama-lama dia akan ngumpul flek air di sini. Nanti akhirnya malah percuma, catnya malah akhirnya banyak flek air. Jadi akhirnya jamur. Mending kita copot, kita PPF full, kita pasang lagi, jadi catnya benar-benar terproteksi. Oke, lihatin dari sini, nih kinclongnya bagus banget, bagasinya. Boleh diturunin juga isonya. Cakep ya. Ya memang itulah pasang PPF memang gampang-gampang susah ya. Jadi nggak bisa waton cepet, harus detail kita masangnya. Termasuk ini teman-teman juga bisa lihat nih. Ini kita lipat masuk ke dalam ya. Bagus hasilnya. Ya memang kita gampang-gampang susah, cuman kita harus ngejar detailnya. Nggak boleh sembarang. Oke, saya rasa cukup ya untuk ngelihat review-reviewnya pemasangan PPF di tempat kami. Jadi memang harganya macam-macam. Kalau PPF di sini katakanlah mobil kecil gini mulai dari 20 jutaan, ada yang 35, ada yang 40-an, ada yang 50-an, ada yang 60-an, bahkan ada yang 70-an, macam-macam. Hexis pun kita juga ada. Jadi beberapa merek yang kita pakai yang paling best seller itu salah satunya adalah tipe yang merek yang Brave Shield. Itu yang paling laris. Lalu ada merek Evotech juga, kita juga pakai. Cuman Evotech itu saya pakai tipe yang Pro Shield ya, yang saya paling suka ya. Kalau Brave Shield itu saya pakai yang tipe WXU01 sama yang premium, itu bagus. Lalu saya juga pakai merek, ada Hexis juga yang grade
premium yang 70 jutaan, lalu ada Expel, ada Santek, lalu juga ada PPF merek lain. Kemarin kita nyoba pakai PPF warna dari Innozetek juga ada. Jadi memang tergantung request teman-teman aja, kecuali ada PPF tertentu yang memang saya harus ngambil lewat Autores, itu yang butuh proses ya, jadi nggak bisa asal pakai juga. Itu ada juga sih beberapa merek yang saya nggak bisa sebutkan. Oke, saya rasa cukup ya review hari ini, konten hari ini. Semoga teman-teman enjoy ngelihatnya, supaya teman-teman juga bisa ngelihat hasil pengerjaan di Versus seperti apa. Karena kalau kita nggak buatin konten kayak gini, teman-teman nggak bisa ngerti standar kualitas kerapian kita seperti apa. Oke, saya rasa itu semuanya. Selalu jaga kesehatan, lancar rezekinya. Ingat, cuaca berubah-ubah, kita harus jaga stamina supaya tidak mudah tertular penyakit. Semuanya saya doakan lancar rezekinya dan selalu sehat. Matur nuwun sanget.